Halo, gue Hanif dari Kyoshi of Days. Kalian lagi ada di short review seasonal anime Kyoshi of Days. Kali ini gue mau review singkat dan ngeranking anime yang gue tonton di musim Fall 2025 ini. Dari yang terburuk sampai yang terbaik. Tentu ini adalah versi gue dan terbatas ke anime yang gue tonton aja. Gue akan berusaha agar rekomendasi ini tetap non-spoiler. Jadi let's go, kita akan ke anime yang terburuk dulu. Di posisi paling buruk, itu dia ada anime Mushoku no Eiyu Betsuni Skill Nanka Iranaka Tandaga atau The Hero Who Has No Class. Anime ini bercerita tentang Arel yang hidup di dunia di mana semua manusia itu wajib memiliki kelas nih untuk tahu masa depan mereka itu akan menjadi apa. Cuma ajaibnya ada beberapa manusia yang tidak memiliki kelas, termasuk Arel. Orang tanpa kelas ini itu biasanya akan terbuang karena kemampuannya yang pasti akan di bawah rata-rata manusia. Tapi berbeda nih dengan Arel yang melihat ketiadaan kelas di dirinya itu sebagai kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, dari sini udah kelihatan nih kalau seri ini itu adalah seri yang udah template banget nih untuk kisah hero yang akan jadi overpower di dunianya. Dan ya, setelah gue tonton, bener banget. Ini anime gue rasa adalah anime yang paling buruk nih dari segala sisi. Animasi di anime ini itu kurang banget nih. Banyak still image ketika adegan battle. Jadi bukan cuma itu aja, seri ini juga terasa repetitif, tidak menarik dan membosankan. Karena Arel bisa pelajarin semua jenis skill dan sihir itu dalam sekali lihat. Karakter di anime ini juga itu nggak memorable karena Arel selalu pindah-pindah. Jadi nggak ada kesempatan untuk penonton bisa invest emosi ke karakter yang muncul. Semua kisah di anime itu bener-bener kerasa self-center banget gitu. Semua tentang Arel yang haus akan ilmu. Yang ngebuat anime ini justru nggak tahu mau ngapain selain nge-OP-in karakternya. Romansa juga nggak ada nih. Drama apalagi gitu ya. Jadi kurang banget dramanya gitu ya. Interaksi karakter juga kerasa apalah, jelek banget gitu. Jadi gua rasa anime ini masuk ke ranking anime yang jangan disentuh. Bukan hanya jangan ditonton gitu. Selanjutnya anime yang menurut gua ada di posisi yang masuk ke ranking cukup bagus untuk ditonton. Nah, ini gue ada dua judul nih. Nah, yang pertama itu dia ada Saigoni Hitotsu Dake Onegai Shitemo Yoroshi Deshoka. Nah, anime ini itu bercerita tentang Scarlet L. Vandimion gitu ya, yang dikenal sebagai Boryok Hime, yang selalu memukul orang yang merugikan orang banyak dan dirinya. Suatu ketika, tunangannya, Pangeran Kyle von Palistan gitu ya, ini memutus pertunangannya demi Terenetza, seorang warga biasa yang kecantikannya itu luar biasa. Dari pemutusan pertunangan inilah akhirnya Scarlet menjadi dekat nih dengan pangeran pertama yang bernama Julius von Palistan tadi. Nah, dari sini love-hate relationship mereka berdua itu dimulai nih. Anime ini itu memiliki visual yang cantik, cerita yang menurut gua cukup seru dan adegan pukul-mukul orang berdosa oleh Scarlet itu cukup satisfying gitu untuk ditonton. Interaksi Scarlet dan Julius juga gue suka banget. Julius yang serada sadis dan Scarlet yang keras kepala itu menjadi kombinasi yang seru nih untuk penonton nikmati di sepanjang seri. Tapi entah kenapa gue ngerasa kurang untuk bisa nikmatin seri ini gitu. Kayak drama di seri ini tuh kurang banget gitu. Karena gue ngerasa semuanya tuh bakal beres dengan baik oleh pukulan dari Scarlet tadi. Kayak terlalu nge-simplified masalah tingkat negara untuk diselesaikan oleh satu atau dua orang aja. Jadi kerasa tidak dalam nih untuk world buildingnya. Tapi selebihnya anime ini masih enjoyable, makanya gua kasih anime ini ke tingkat yang cukup bagus untuk ditonton. Nah ya, anime yang di posisi kedua dari anime cukup bagus untuk ditonton itu dia ada Akujiki Reijo to Kyoketsu Koshaku. Anime ini bercerita tentang Melfiera yang dikenal sebagai putri rakus ya, bertemu dengan Aristide yang seorang jenderal pasukan khusus kerajaan di sebuah pesta. Melfiera jatuh cinta nih pada pandangan pertama karena melihat aksi Aristide yang memenggal kepala monster yang muncul di pesta itu dengan indah dan rapi. Dari sini kisah cinta mereka berdua itu dimulai. Jadi sesimpel itu premisnya sebenarnya.
karakternya. Anime ini sebenarnya sangat menarik nih, karena Mel Vieira itu memiliki penelitian tentang mengubah daging monster menjadi daging yang bisa dimakan. Tujuannya mulia banget, untuk mencegah krisis makanan untuk tidak terjadi kembali. Nah, tapi semakin ceritanya berkembang ya di seri ini, penelitian Mel Vieira ini justru tidak menjadi fokus utama dari seri animenya. Anime ini justru berat ke romansa antara Mel Vieira dan Aristide yang sama-sama pertama kali jatuh cinta. Mau dibilang ini anime gourmet pun gua serada ragu gitu, karena scene mengolah makanan dan makan makanannya pun itu setelah masuk paruh akhir kayak hampir gak ada gitu. Anime ini justru fokus ke bagaimana perasaan Mel Vieira dan bagaimana nanti dia bersikap sebagai calon istri dari seorang jenderal kerajaan. Jadi lebih ke emosinya aja gitu. Kayak kosong aja gitu ceritanya. Apalagi adegan mesra-mesraannya pun ya itu makan waktu banget gitu. Gue nonton scene mesra-mesraannya aja sampai ngerasa malu sendiri gitu. Kayak sedikit geli gitu. Jadi anime ini sebenarnya punya potensi yang bagus, tapi sayang di tengah seri ini kayak hilang arah mau ngapain. Makanya anime ini menurut gue ya masuk ke tingkat yang cukup bagus lah untuk ditonton, apalagi kalau misalnya itu kalian suka banget nih kalau misalnya romance itu kental banget gitu, sekental kopi san. Oke, kita lanjut ke anime yang bagus untuk ditonton. Jadi paling buruk, cukup bagus, dan bagus. Nah, di sini cuma ada satu judul aja ya. Jadi anime yang masuk kategori ini itu menurut gua adalah spin-off dari seri Gintama, yaitu Sanen Zigumi Ginpachi Sensei. Anime ini adalah seri panjangnya dari short clip di seri utamanya, yaitu Gintama gitu ya. Nah, di sini Gintoki itu berperan sebagai guru dan karakter lain itu sebagai murid-muridnya. Nah, anime ini tuh nggak ada cerita khusus, kayak project lucu-lucuan aja gua rasa. Tapi walau emang nggak jelas ceritanya, anime ini cukup berhasil ngedeliver beberapa cerita dengan baik dan tentunya ini tetap lucu. Cuma gue bisa ketawa karena gue ada pengetahuan tentang hubungan antar karakter di seri anime utamanya. Jadi inside joke di seri ini itu kena nih di gue. Nah, tapi itu juga yang sebenarnya gue sayangin nih dari anime ini. Komedi di anime ini tuh kayak build up-nya tuh dari seri utamanya gitu. Jadi untuk orang awam yang pertama kali nonton itu mungkin bisa aja ketawa, tapi susah nih untuk bisa mahamin sebagian jokes di anime spin-off ini. Walaupun sekali lagi ini masih Gintama. Jadi soalan kayak gini tuh langsung disindir di animenya gitu. Jadi untuk lain-lainnya kayak adegan berantemnya itu masih oke banget ya. Interaksi antar karakternya juga masih lucu dan berhasil bawa rasa nostalgia ke penonton lama seri utamanya kayak gua gitu. Tapi tentu anime ini kurang ramah nih untuk penonton baru, apalagi yang nol pengetahuannya tentang seri utamanya, yaitu seri Gintamanya. Makanya seri anime ini itu masuk ke ranking yang bagus aja nih untuk ditonton. Oke, terakhir kita masuk ke anime yang sangat bagus untuk ditonton, atau bahkan mungkin ini adalah anime yang menurut gua wajib ditonton di musim ini. Kategori paling atas ini itu ada 3 judul. Oke, yang pertama itu dia ada Ansatsa de Aru Oreno Status Gayu Shayorimo Akirakani Tsue no Daga. Ini panjang banget judulnya. Anime ini bercerita tentang Oda Akira yang terpanggil ke isekai bersama teman sekelasnya. Dari sini Akira mengetahui nih bahwa dia termasuk ke kelas assassin yang skill dan levelnya itu lebih tinggi nih dibanding teman-teman lainnya. Karena kerajaan yang memanggilnya ke isekai itu terasa mencurigakan, Oda Akira akhirnya menyelidiki motif sebenarnya dari pemanggilan dirinya dan teman sekelasnya yang mengantarkan dia ke seorang jenderal kerajaan yang sebenarnya sudah berencana nih untuk melakukan kudeta bernama Saran Mithrei. Ketika Akira dan Saran menjadi semakin dekat hubungannya, suatu hari Akira menemukan bahwa Saran Dancho ya, ini dibunuh nih secara brutal, dan saat ini tuduhan pembunuhannya itu mengarah ke siapa? Ke Akira tentu aja ya. Jadi kefitnah dia. Dari sinilah Akira lari dari kerajaan untuk memulai perjalanan mencari cara untuk pulang ke dunia asalnya dimulai. Oke, anime ini itu secara visual sangat menawan. Bisa gue bilang ini visual anime yang merupakan yang terbaik nih di musim ini. Perpaduan style ala tahun 90-an dan sentuhan modern anime masa kini ini menghasilkan visual yang memanjakan mata banget. Di samping visualnya yang sangat bagus, anime ini menawarkan aksi yang agresif, brutal, dan halus nih animasinya. Tapi apakah anime ini memiliki cerita yang sebagus visualnya? Tentu saja iya. Walaupun anime ini memiliki premis yang cukup generik untuk seri isekai, tapi anime ini memberikan kedalaman yang bagus pada karakter Akira sebagai karakter utamanya
moralnya tentunya. Bagaimana penonton dibawa ke sebuah kebimbangan Akira yang seorang assassin yang masih memegang dengan teguh moral di dunia asalnya, yaitu di Jepang. Gue jadi ngerti nih, kenapa Akira itu sangat menghindari untuk membunuh orang. Karena kita sebagai manusia normal pun, itu pasti akan segan nih. Dan ngerasa berat untuk menanggung rasa bersalah dan dosa karena menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, karakter yang terlibat dengan Akira, kayak Amelia yang seorang putri elf, dan Crow yang seorang mantan anggota parti pahlawan, itu dikasih pendalaman yang cukup bagus. Jadi sebagai penonton itu bisa menaruh simpati ke karakter lain selain Akira. Penjahat di anime ini pun itu diberi motif yang sebegitu kuatnya. Kayak kejahatannya tuh banyak banget gitu. Untuk meyakinkan Akira kenapa dia itu harus dibunuh nih si orang ini, si penjahatnya. Intinya anime ini bagus banget lah dari segala sisi. Dan gue sangat merekomendasikan anime ini untuk bisa ditonton oleh kalian yang mungkin kelewat atau penunggu batch dari anime musim fall 2025 ini. Oleh karena itu, anime ini masuk ke kategori yang sangat bagus menurut gua untuk ditonton. Ini yang pertama. Oke, yang kedua dari kategori sangat bagus untuk ditonton, itu dia adalah Yano-kun no Futsu no Hibi. Jadi anime ini bercerita tentang Yano yang selalu mendapat luka di kesehariannya karena kecerobohannya yang tinggi. Melihat hal tersebut, Kyoko Yoshida sebagai perwakilan kelas itu tidak tinggal diam nih untuk mengurusi Yano agar lukanya bisa terobati dengan cepat. Dari sini, hubungan Yano dan Yoshida itu berkembang menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Anime ini adalah anime romance yang sangat gua rekomendasikan untuk ditonton karena adaptasinya itu sangat asik banget gitu. Sebagai penonton, yang kita dapatkan itu bukan hanya momen-momen romansa antara Yano dan Yoshida, tapi juga interaksi antar karakter yang terasa remaja banget gitu. Jadi kerasa natural gitu. Yano sebagai seorang penyendiri sebelum bertemu Yoshida itu akhirnya berkembang nih menjadi pribadi yang menjaga pertemanan dengan baik. Momen-momen manis antara Yano dan Yoshida di sini juga itu menjadi asupan gula mingguan yang ngebuat gua senyum-senyum sendiri gitu pas nontonnya. Asli ini pasangan so sweet banget gitu. Karena pasangan utama aja yang menjadi fokus di anime ini membuat perkembangan hubungan romansa karakter lain itu hanya sedikit terlihat, tapi itu justru poin plusnya. Penonton jadi seperti mengintip ke perkembangan minor hubungan romansa di circle pertemanan Yano. Itu asik banget liatnya. Semua karakter di anime ini juga itu lovable banget. Nggak ada yang jahat ya, persaingan cintanya pun itu kerasa fair banget nih, tidak toksik gitu. Jadi anime ini banyak banget positifnya, makanya gue kasih anime ini ke ranking yang sangat bagus untuk ditonton. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton anime ini, silahkan, ini sangat rekomendasi banget dari gue. Percayalah. Oke, anime yang terakhir ya dari ranking anime sangat bagus untuk ditonton atau sangat gua rekomendasikan itu dia adalah Mikataga Yowasugite Hojo Mahoni Teshi Teita Kyute Mahoshi Suiho Sarete Saikyo wo Mezasu. Ini judulnya panjang banget, tapi lancar kan gua. Anime ini bercerita tentang Alec yang tiba-tiba dia dipecat nih dari parti pangeran kerajaan karena dianggap useless oleh partinya. Tidak lama dari pemecatan tersebut, Alec bertemu dengan Yorha, teman di akademinya dulu, yang secara kebetulan itu mengajaknya untuk bergabung dengan parti yang dibentuk ketika di akademi. Dari sini kisah Alec dan partinya itu dimulai. Gue suka banget nih dengan anime ini karena beberapa hal. Yang pertama itu gue suka dengan pengaturan power tiap karakternya yang kerasa seimbang. Walaupun karakter utamanya masih kerasa overpower, tapi karakter lain itu masih megang peran penting nih di tiap pertarungannya. Scene pertarungannya pun itu kerasa bagus dan nggak asal bak big book gitu. Ada kerjasama tim dan role tiap karakternya itu jelas. Jadi dia tuh tugasnya ngapain di party gitu. Gue juga suka banget sama dramanya karena nggak semuanya tuh tentang party si MC-nya. Jadi ada drama dari karakter lain yang surprisingly tuh punya kedalaman yang bagus banget. Karakter jahat pun tetap dikasih motif. Jadi ini anime fantasi yang menurut gua itu cukup bagus nih untuk ditonton. Sangat bagus malah. Jadi itu aja ya dari gua, dan itu semua anime yang gua tonton ya. Untuk anime yang gak ada judulnya itu statusnya memang belum komplit ya, kayak One Punch Man itu dia masih belum rilis episode terakhirnya. Lalu Boku no Hero Final Season itu juga gua nggak nonton gitu ya. Terus ada beberapa anime yang menurut gua nanti dulu lah gua tontonnya gitu. Jadi itu aja ya judul-judulnya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian beda nih pendapatnya dengan gua, itu silakan kalian tulis kolom komentar ya. Misalnya anime ini harusnya lebih jelek bang gitu, atau anime ini harusnya lebih bagus bang gitu. Nggak apa-apa ya, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like videonya, juga subscribe channel Kyoshi of Days untuk rekomendasi anime lainnya. Jadi itu aja, terima kasih, ciao.